Setiap guru punya cerita, setiap pembelajaran punya makna. Melalui komunitas belajar, kami menemukan cara untuk tumbuh bersama dan menebar inspirasi bagi sesama pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virga Filiana SPD, selaku guru mata pelajaran dan memiliki tugas tambahan sebagai Ketua Komunitas Belajar di SMP Negeri 3 Tinombo Selatan. Ibu dan Bapak, kali ini saya akan berpartisipasi dalam kegiatan apresiasi GTK kategori pelopor komunitas belajar Dikdas tahun 2025. Adapun judul praktik baik yang saya angkat pada kegiatan Kombel yaitu aktivitas komunitas belajar dengan metode Instagram, inquiry, strategi, dan ragam media sosial. Ibu dan Bapak Guru, berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan SMP Negeri 3 Tinombo Selatan menunjukkan bahwa sekolah telah berkembang positif, khususnya literasi, keamanan, dan kualitas pembelajaran. Namun, numerasi menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi secara kolaboratif. Sebagai guru sekaligus ketua komunitas belajar di sekolah, saya melihat tantangan besar dalam menjaga semangat kolaborasi antar guru. Banyak rekan sejawat yang masih kesulitan berinovasi dalam pembelajaran karena keterbatasan waktu, sarana, serta pemahaman terhadap teknologi digital. Kegiatan komunitas belajar atau Kombel yang selama ini bertujuan cenderung formal dan kurang menarik sehingga partisipasi guru sering menurun. Melihat kondisi ini, saya tergerak untuk menghadirkan metode Instagram, inquiry, strategi, dan ragam media sosial sebagai pendekatan baru dalam aktivitas komunitas belajar. Metode ini memanfaatkan kekuatan media sosial sebagai sarana berbagi dan mencari informasi terkait praktik pembelajaran, berdiskusi, serta menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat bagi para guru. Dalam pelaksanaan kegiatan komunitas belajar dengan metode Instagram, inquiry, strategi, dan ragam media sosial, terdapat beberapa tantangan yang saya hadapi. Tantangan ini muncul baik dari faktor internal guru maupun faktor eksternal lingkungan sekolah. Yang pertama, keterbatasan literasi digital guru. Kedua, keterbatasan sarana teknologi dan jaringan internet. Ketiga, waktu dan komitmen guru. Keempat, motivasi dan kebiasaan belajar yang kolaboratif. Kelima, konsistensi dalam dokumentasi dan refleksi. Pada tahap awal, saya sebagai ketua komunitas belajar memulai kegiatan dengan pendekatan inquiry, yaitu menggali kebutuhan dan permasalahan nyata di lingkungan sekolah agar kegiatan berbagi benar-benar berakar pada konteks guru. Lalu, menyiapkan materi dan media pendukung yang dibutuhkan pada kegiatan komunitas belajar. Ibu dan Bapak, di awal kegiatan komunitas belajar, guru diajak melakukan refleksi awal dan eksplorasi permasalahan pembelajaran yang mereka alami. Melalui sesi ini, sesi diskusi, observasi video pembelajaran, saya memberikan pertanyaan refleksi awal. Kemudian, dengan menggunakan media yaitu media sosial sebagai bahan rujukan dalam membuat kegiatan pembelajaran lebih menarik. Peserta akan menuliskan jawaban pada kertas stick note lalu ditempelkan pada kertas plano. Refleksi membantu peserta mengaitkan pengalaman belajar dengan praktik nyata, memahami kekuatan dan tantangan diri, serta merancang langkah perbaikan agar pembelajaran di komunitas semakin bermakna dan berkelanjutan. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami guru, saya menjelaskan maksud kegiatan berbagi dengan metode Instagram agar peserta bisa memahami tujuan dalam aktivitas di komunitas belajar yang sedang berlangsung. Setelah permasalahan ditemukan, saya memfasilitasi sesi berbagi strategi di mana guru mempresentasikan solusi yang telah dicoba di kelas. Kolaborasi dan umpan balik, kegiatan berbagi diikuti dengan sesi tanya jawab, diskusi reflektif, dan pemberian umpan balik positif antar anggota.
Melalui pendekatan inquiry, para guru berlatih untuk menelusuri akar permasalahan pembelajaran dan mencari alternatif solusi berdasarkan pengalaman serta referensi terkini. Hasil inquiry tersebut kemudian dikembangkan menjadi strategi pembelajaran yang inovatif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada sesi ini, guru berbagi strategi yang sudah dilakukan di kelasnya masing-masing. Sebagai seorang guru SMP sekaligus ketua komunitas belajar di sekolah, saya tidak hanya berfokus pada kegiatan berbagi praktik baik di lingkungan sekolah sendiri, tetapi juga aktif menjadi narasumber dalam komunitas belajar di luar sekolah. Dalam kegiatan berbagi di luar sekolah tersebut, saya menyesuaikan materi dan pendekatan dengan kebutuhan peserta pelatihan agar praktik baik yang saya sampaikan benar-benar relevan dan aplikatif. Melalui kegiatan ini, saya berupaya memperluas dampak positif dari praktik pembelajaran yang telah saya lakukan, sekaligus membangun kolaborasi lintas sekolah untuk saling menginspirasi dan memperkaya wawasan profesional antar guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana. Saya adalah guru di SMP Negeri 3 Tinombo Selatan. Saya akan memberikan testimoni terkait Kombel yang ada di SMP Negeri 3 Tinombo Selatan yang diketuai oleh rekan saya, Ibu Virga Feliana SPD. Komunitas belajar membuat kami lebih terbuka untuk saling berbagi pengalaman mengajar. Kami belajar menemukan solusi bersama atas tantangan pembelajaran di kelas. Kini kami merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Secara umum, hasil dari pelaksanaan metode Instagram efektif dalam menghidupkan kembali semangat kolaborasi dan inovasi guru. Beberapa alasan yang mendukung yaitu efektivitas. Ini antara lain fleksibilitas waktu dan tepat. Guru dapat berpartisipasi kapan saja tanpa harus berkumpul fisik, sehingga kegiatan menjadi lebih mendukung. Namun demikian, efektivitas kegiatan ini juga dipengaruhi oleh beberapa keterbatasan. Tidak semua guru konsisten dalam membuat konten secara rutin karena kendala waktu. Beberapa guru senior masih memerlukan pendekatan atau pendampingan intensif dalam penggunaan media sosial. Kemudian koneksi internet yang tidak stabil kadang menghambat proses unggah konten. Walaupun demikian, secara keseluruhan, praktik ini terbukti meningkatkan partisipasi aktif dan kompetensi digital guru, serta memperkuat hubungan profesional antar pendidik di sekolah. Berbagai aktivitas di komunitas belajar yang kami sudah lakukan diantaranya tentang pengelolaan kinerja guru. Selanjutnya kami juga melaksanakan asesmen pembelajaran menggunakan teknologi digital seperti Quizizz untuk mengenalkan cara-cara asesmen yang menarik, interaktif, dan mampu memotivasi peserta didik. Selain itu, komunikasi belajar kami juga melakukan sesi pengenalan bermanfaat berbagai aplikasi pendukung pembelajaran seperti Gemini, Canva, ChatGPT. Aplikasi ini membantu guru dalam merancang media pembelajaran yang kreatif, efisien, dan kontekstual, sekaligus memperluas wawasan tentang bagaimana teknologi dapat menjadi mitra dalam proses belajar dan berbagi praktik baik. Aktivitas berbagi praktik baik ini tidak hanya saya lakukan di sekolah sendiri, namun saya juga memenuhi undangan dari beberapa komunitas belajar yang ada di luar sekolah kami, terutama membicarakan tentang penggunaan aplikasi atau asesmen digital yang digunakan untuk media pembelajaran. Kemudian bagaimana merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, ini hal-hal yang sudah saya lakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Parigi Motong.